Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Piton FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Kemudian untuk yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Piton Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama Dr. P. Kita akan membahas tentang perkembangan dari P Network. Jadi di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, dunia cryptocurrency menjadi salah satu sorotan utama. Salah satu inovasi yang menarik perhatian banyak orang adalah P Network. Jadi ini bukan hanya sekedar platform kripto, tetapi juga sebuah gerakan yang mengajak setiap individu untuk menjadi bagian dari ekosistem digital yang inklusif. Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana P Network dengan berbagai pembaharuan dan versi protokol yang inovatif ini membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi semua penggunanya, teman-teman. Jadi P Network ini adalah sebuah platform cryptocurrency yang diciptakan dengan tujuan agar setiap orang dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital. Dibangun oleh sekelompok ilmuwan dan pengusaha, P Network menawarkan kesempatan untuk menambang koin digital menggunakan perangkat seluler tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal dan konsumsi energi yang tinggi. Dan ini adalah sebuah langkah besar menuju desentralisasi dan aksesibilitas, teman-teman. Kemudian dalam laporan terbaru, salah satu aspek paling menarik dari P Network adalah proses pembaharuan yang terus-menerus dilakukan. Mari kita lihat lebih dekat pada tiga tahap penting yang menunjukkan evolusi dari P Network, yaitu P-Testnet, P-Testnet 2, dan P-Mainnet, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk P-Testnet ini transaksi maksimal 100 per blok dan ini adalah versi dari protokol 15. Jadi P-Testnet merupakan tahap awal yang penting bagi pengembangan P Network. Dalam fase ini, pengembang menguji berbagai fitur dan fungsionalitas. Meskipun batas transaksi dibatasi hingga 100 per blok, tahap ini sangat krusial untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik sebelum diluncurkan ke tahap selanjutnya. Pengujian yang dilakukan pada tahap ini memungkinkan developer atau pengembang untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya yang kita akan bahas adalah P-Testnet 2. Jadi pada tahap kedua P-Testnet 2 kita melihat peningkatan yang signifikan dalam kapasitas transaksi. Dengan batas maksimal 250 transaksi per blok, P Network menunjukkan bahwa mereka siap untuk menangani volume yang lebih besar. Pembaharuan versi protokol ke-18 ini membawa banyak perbaikan dan fitur baru yang menjadikan platform lebih responsif dan handal. Dan ini adalah langkah penting menuju adopsi yang lebih luas, memungkinkan pengguna untuk merasakan keunggulan P Network dalam pengiriman dan penerimaan transaksi. Akhirnya kita akan memasuki tahap berikutnya, yaitu tahap mainnet, teman-teman. Jadi akhirnya di sini kita memasuki tahapan di mana P Network benar-benar menjadi nyata. Meskipun batas transaksi kembali menjadi 100 per blok, pengalaman yang dihadirkan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan versi sebelumnya. Dengan versi protokol yang sama, pembaharuan di tahap ini menjadikan sistem lebih stabil dan aman,
Dan ini adalah saat yang dinantikan oleh semua pionir, di mana semua orang bisa merasakan manfaat dari koin yang telah mereka kumpulkan selama ini. P-Network bukan hanya tentang menambang cryptocurrency, jadi ini adalah sebuah proyek. Kita berbicara tentang membangun komunitas, teman-teman. Jadi dalam era digital saat ini, kehadiran sebuah komunitas yang solid itu sangatlah penting. Jadi P-Network menawarkan platform di mana orang-orang dapat berkumpul, berbagi ide, dan saling mendukung satu sama lain. Dan ini adalah kesempatan untuk menciptakan ekonomi baru yang lebih inklusif dan adil. Salah satu hal yang membedakan P-Network dari banyak proyek atau platform cryptocurrency lainnya, ini adalah fokusnya pada aksesibilitas. Jadi P-Network menghapus batasan-batasan yang seringkali ada dalam dunia cryptocurrency. Seperti misalnya kebutuhan untuk memiliki perangkat keras yang mahal, atau kebutuhan untuk memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Jadi dengan hanya menggunakan smartphone, setiap orang dapat bergabung dan berkontribusi dalam ekosistem ini. Ini adalah sebuah langkah besar menuju sebuah inklusi di mana semua orang tanpa memandang latar belakang dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital, dan ini membuka pintu bagi mereka yang mungkin sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk terlibat dalam dunia cryptocurrency. Dengan P-Network, semua orang dapat menjadi pionir dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di dalam postingan ini, teman-teman, ini adalah kemajuan setiap tahapan dari P-Network, di mana kita lihat di sini ada P-Testnet, kemudian P-Testnet 2, dan yang terakhir adalah P-Mainnet. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa P-Network adalah lebih dari sekedar platform cryptocurrency. Ini adalah gerakan yang menciptakan kesempatan bagi semua orang untuk terlibat dalam ekonomi digital. Dengan pembaharuan yang terus-menerus dan fokus pada aksesibilitas, P-Network menawarkan jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan. Masyarakat di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk menjadi pionir dalam perjalanan ini, menciptakan nilai dan dampak positif dalam komunitas mereka. Ketika semua elemen ini bersatu, masa depan yang diimpikan bukan hanya sekedar harapan, tetapi menjadi kenyataan, dan kita berharap agar semua sesuai dengan ekspektasi kita, terutama pada saat Open Mainnet yang akan terjadi pada bulan Desember 2024. Oke teman-teman, demikian update informasi kali ini. Tetap semangat, klik petirnya, ignore the hater. Dan bagi yang ngopi, silakan diseruput kopinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.